4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sahabat budaya. Kita sekarang kembali lagi di program Citra Daerah, dan malam hari ini saya mengajak kita jalan-jalan dulu ke Luwu, ya. Nah, ada sebuah desa di sana, sahabat budaya, yang bernama Desa Komba di Komba Selatan, tepatnya di Kabupaten Luwu. Dan saat ini sudah terhubung lewat Zoom narasumber saya menyapa dulu. Selamat malam, Assalamualaikum untuk Bapak Haji Nasir KBA, merupakan Kepala Desa Komba Selatan, Kabupaten Luwu. Selamat malam, Bapak. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah, baik saja. Sehat, Pak, ya? Ya, insyaallah. Iya, bagaimana cuaca malam hari ini di desanya Bapak, Pak? Cuaca malam hari ini insyaallah tetap cerah. Cerah, Pak, ya? Ya. Iya. Nah, sahabat budaya, kita akan berbincang malam hari ini mengenai potensi yang ada di Desa Komba. Mari kita persilakan dulu untuk yang itu Desa Komba Selatan. Iya, Komba Selatan Pak, tepatnya, ya? Ya, betul. Komba Selatan, oke. Mari Bapak ceritakan dulu seperti apa desa Bapak untuk kita dengarkan bersama malam hari ini. Bapak mohon izin, mari, Pak. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ceritakan keadaan desa saya di Desa Komba Selatan yang sangat saya cintai. Iya. Yang pertama itu masyarakat Desa Komba Selatan dalam hal ini mata pencahariannya itu ada dua. Yang pertama itu petani sawah, kemudian yang kedua adalah petani kebun cengkeh. Petani sawah dan kebun cengkeh, Pak, ya? Oke. Ya, mari silakan, boleh berlanjut lagi, Pak. Selanjutnya potensi-potensi yang ada itu ada sagu yang kita kenal itu yang sagu namanya. Itu sagu yang bisa dibikin kapurung, Pak, di? Ya, kapurung. Kalau bahasa itu bahasa Luwunya itu lalu yang umum itu kapurung. Kapurung. Oh, oke. Iya. Di samping itu ada juga empang di sekeliling Desa Komba Selatan. Iya. Yang berbatasan dengan Desa Matabing. Oh, iya. Jadi Bapak maksudnya di Desa Komba ini di Kabupaten Luwu ini apakah Luwu ini maksudnya Luwu Timur atau Luwu Selatan atau bagaimana ini, Bapak? Yang jelas itu Luwu Raya lah. Luwu Raya. Oke. Iya. Luwu Raya. Nah, iya. Jadi desa Bapak ini dia berada apakah di pegunungan, Pak, atau di pinggir pantai begitu, Bapak? Letaknya itu strategis sekali. Terletak di poros jalan poros Makassar, Maluku. Oh, iya. Utara namanya. Oke. Iya.
Jumlah penduduk di desa Bapak tercatat sampai dengan sekarang ini ada berapa banyak ini Bapak? Jumlah penduduk yang sampai saat ini Iya, yaitu 1.199 jiwa. 1.199 jiwa Pak ya? Iya betul Pak. Oh, oke. 1.900. Kemudian mata pencaharian yang paling apa namanya, yang paling banyak di desanya Bapak itu apa itu Pak? Yang pokok mata pencahariannya itu Iya. masyarakat di sini yang Hmm. pertama itu cengkeh, Oh, petani cengkeh. cengkeh. Oke. Nah, Kemudian cengkeh. yang kedua itu Mhm. ini yang saya bilang tadi sawah. Sawah Pak ya? Iya. Iya, yang Nah, pertanian. Kemudian sagu. sagu. Sagu Oke. itu, Iya. iya. Nah, Bapak, maksudnya ini cengkeh ini produknya sudah maksudnya ini cengkeh yang dihasilkan di desanya Bapak ini sudah diolah dalam bentuk apa saja ini, Bapak? Yang pertama itu kalau cengkeh itu ceritanya seperti ini, Iya, itu ada namanya kalau bahasa Palupunya itu JK. OJK. JK dipakai untuk ambil buahnya itu cengkeh. Oh, Nah gitu. itu Iya, digaji iya. itu diperdayakan itu Aha. masyarakat sekian kilo sekian gajinya. Nah, setelah Oh, gitu. itu Iya. dibawa pulang ke rumah, kemudian Mhm. dipisahkan itu tangkai dengan buahnya. Mhm. Mhm. Sudah itu baru kita liter bahwa sekian liter paginya itu kita jemur. Kalau cuaca bagus Iya. bisa sampai 3 hari baru sudah bisa jadi. Oh, 3 hari ya sudah begitu kering Pak ya. itu sudah bisa dijual itu. Oke. Nah, kemudian dari persawahan sendiri ini biasanya padinya tuh dipanen berapa ini? Berapa lama, Bapak? Kalau di desa Kumpas Selatan Iya. itu panennya itu dalam 1 tahun itu 2 kali. Oh, luar biasa itu Pak dalam Iya, 1 tahun 2 kali karena Aha. didukung dengan pengairannya yang bagus. Pengarannya. Iya, Oke. karena sudah dianu semua, sudah dibangun semua itu pengairan di Mhm. desa Kumpas Selatan. Iya, Bapak Pak Haji Nasin mohon izin sebelumnya. Berarti jalan di desanya Bapak itu sudah ini Pak ya, maksudnya sudah bagus Pak ya? Ya insya Allah bagus, bagus. Oke. Jadi berarti masyarakat sudah bisa kalau misalnya mau jalan-jalan ke desanya Bapak tidak perlu Ya, khawatir karena jalan di Desa Kompas Selatan Kabupaten Luwu ini sudah bagus begitu Pak ya? itu bagus. Kemudian Iya. rutanya adalah Poros Makassar. Jalan Poros Makassar. Iya. Iya, Nah, kalau kira-kira letaknya itu aha. 70 kilo sebelum kota Palopo. Oke. Jadi sebelum kita ada di Kota Palopo berarti desanya Bapak sudah didapat duluan begitu Pak ya? Ya sudah dapat juga Iya. perkiraan Aha. 70 kilo itu dapat di desa saya, Aha. desa Kumpas Selatan, Kecamatan Oke. Palopo. Iya, ya, iya. Pak Haji Nasir boleh berbagi lagi potensi apa yang dimiliki di desa Bapak selain tadi di awal Bapak sudah sampaikan apa lagi Pak? Mungkin masih ada potensi-potensi di desa Bapak? Yang saya sudah sebutkan yang Iya. potensi itu yang sagu, jual Mhm. sagu itu yang diolah Iya. apa namanya itu diolah itu sagu kemudian dijual itu secara per kilo Iya. kemudian kalau ada orang lewat dari Palopo naik Makassar sehingga Iya. beli itu di kampung Oh. saya itu berjejeran itu Aha. jual sagu di situ. Itu Itu sudah banyak di situ Pak ya? iya iya. Aha. Iya, Pak. Kalau kalau berarti ini salah satu apa namanya potensi sagu terbaik itu ada di desa Bapak, begitu ya? Iya, iya. Iya, oke. Jadi sahabat budaya. Nah, kalau apa namanya yang suka makan hobi kapurung, nah ini boleh nih jalan-jalan ke Boleh, Desa boleh. Kompas Selatan ya Pak ya. Di Iya, sana. iya. Jadi kapan-kapan kalau misalnya dari Makassar jalan-jalan ke desa Bapak mungkin bisa diterima begitu Pak ya? Silakan mungkin Iya. ada saya terima ke kepala desa Kumpas Selatan siap menerima bersama Ah, dengan masyarakat desa Kumpas Selatan. amin, Ada. amin. Iya. Kemudian kita berbicara komoditas lagi nih Pak. Komoditas andalan yang ada di desa Bapak itu apa saja, Bapak? Eh, yang andalan sekali itu di samping cengkeh ada juga coklat dengan merica. Oh, ya oke. Coklat dan merica, Pak ya? Iya, iya betul. Oke. Kalau misalnya dari produk coklat ini sudah adakah hasil yang diolah begitu, Pak? Dulu di desa saya, Iya. desa tetangga saya Mhm. ada pengusaha di situ.
dia langsung bikin, tapi kayaknya agak macet sekarang karena karena mungkin biaya atau bagaimana, Oh begitu. sehingga tidak langsung produksi, tapi produksinya dulu lama, ada sekitar 5 tahun, Oh tapi begitu, sekarang begitu. tidak ada, Oke. tidak operasi lagi. Iya. Oke. Bapak Haji Nasir KBA, Bapak sebelum kita lanjut perbincangan kita, saya mau hadirkan dulu sebuah lagu Pak ya. Iya, Iya, nanti setelah itu baru kita lanjut lagi perbincangan kita. Sahabat budaya jangan kemana-mana, kita nikmati dulu Dian Ekawati dengan Mapa Dendang.
Bangsa ini dibangun dari sebuah fondasi yang bila mampu bercerita akan mengisahkan kesaksiannya tentang perjuangan begitu banyak pahlawan. Cucuran air mata, bahkan merahnya darah pengorbanan menjelma menjadi sebuah romantisme cinta tanah air yang sungguh menginspirasi. Dan inilah kita saat ini, kita yang diwarisi harta karun tak terkira harganya bernama Indonesia. Ingatlah bahwa tugas kita masih panjang untuk tidak membuat perjuangan dan pengorbanan pendahulu kita menjadi tersia-siakan. Jangan percumakan semangat yang pernah mereka kobarkan 77 tahun lalu untuk merdeka. Saya Teteng Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM, mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Inilah saatnya bagi kita untuk pulih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Saya Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Tema ini sebagai manifestasi dan harapan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pantang menyerah menghadapi berbagai tantangan zaman. Perjalanan panjang bangsa ini patut kita syukuri, sebab ini membuktikan kita adalah bangsa yang tangguh dan teruji melewati berbagai tantangan zaman. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk terus berjuang bersama dan bergotong royong menuju Indonesia yang semakin maju, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nusantara Malam, Pro 4, RRI Makassar. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita kembali lagi di program. Oke, sahabat budaya kembali lagi di program Citra Daerah. Masih bersama saya Richard Ferdinand dan bersama narasumber kami ada dari Desa Komba Selatan, Kabupaten Luwu ya, yang merupakan kepala desa. Ada Ayahanda Haji Nasir KBA. Selamat malam Ayahanda, masih semangat ya? Masih semangat. Ya. Kemudian bagaimana kita lanjut lagi perbincangan kita malam hari ini? Bagaimana ini prioritas pembangunan di Desa Ta? Prioritas pembangunan yang ada di Desa Ta. Mari, informasinya boleh dibagi. Yang pertama, prioritas yang saya utamakan di sini adalah masalah pelayanan ke masyarakat di berbagai bidang, baik itu dari bidang kesehatan maupun dari bidang pemberdayaan dan dari kepemudaan juga saya namakan itu, kemudian dari bidang keagamaan. Lalu bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Desa Ta? Keterlibatan masyarakat pembangunan di desa itu artinya saya pakai taktik tunduk tapi menanduk.
Oh, seperti apa itu? apa ya, saya pelan-pelan rayu dia bagaimana dia untuk kerjasama Iya. dalam suatu pekerjaan dengan mengikuti apa namanya upah-upah yang berlaku secara umum di Iya. yang akan dibangun, utamanya pembangunan drainase Iya. dan talut dan sebagainya. Oke. Iya. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini berkenan mohon dijawab ini Ayahanda. Bagaimana pengelolaan dana desa di desa tak? Pengelolaan dana di desa Kuba Selatan tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Iya. Saya betul-betul evaluasi kepada aparat saya, utamanya sekdes saya sekretaris desa, kemudian dari bendahara saya itu kita dari kerjasama yang baik untuk menjalankan roda pembangunan dengan menggunakan dana desa sesuai dengan prosedur yang ada. Iya. Aha. Jadi digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku begitu ya? Iya, betul. Iya. Nah, selaku kepala desa berarti Ayahanda harus standby ini 24 jam ini ceritanya ya? Iya, saya punya visi dan misi sebelum saya menjadi kepala desa. Saya sudah bacakan bahwa saya siap melayani masyarakat saat kamu 24 jam. Apapun itu kejadian di masyarakat saya, warga saya, saya sampaikan bangunkan saja. Apabila saya itu tetap saya layani warga insyaallah. Iya. Jadi berarti apa namanya ketika warga masyarakat tiba-tiba begitu Pak ya ada apa namanya ada kegiatan berarti langsung cepat direspon begitu ya? Iya. Kemudian website desa saya yang ini. Iya. Oke. Berarti saya bisa lihat. Iya, saya bisa lihat. Sudah tergambar di belakang gitu Pak ya. Tinggal di klik aja itu langsung sudah kelihatan itu Desa Komba Selatan Kabupaten Luwu begitu Pak ya. Nah, kemudian ada saya tambahkan sedikit. Mari. Baru-baru ini saya melaksanakan sebagai tetangga desa mewakili kecamatan untuk mensukseskan dari perayaan penyambutan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 mengadakan berbagai lomba. Mari. Yang ada selama 10 hari itu kami adakan acara malam maupun siang, diantaranya sepak bola, oke kalau malam tari-tarian, itu semua kami laksanakan itu. Kemudian apa namanya sepak takraw itu kami sudah laksanakan semua itu di apa namanya di lapangan kami itu namanya lapangan sepak bola otomobil. Itu lapangan kebanggaan ya? Iya. Karena dirinya itu sejarahnya bahwa berlakunya otonomi dulu pas juga dibangun itu lapangan sepak bola. Berarti ada sejarahnya begitu ya Ayahanda ya? Desa Komba Selatan. Iya. Oke. Jadi apa namanya? Mungkin bisa diceritakan juga ini Ayahanda. Mungkin di desanya Ayahanda apakah ada potensi wisata di sana? Ada. Boleh, mari. Wisata di sana hanya ini terkendala masalah apa namanya yang memulainya itu susah karena belum juga kita apa namanya bisa jalan apa bisa ditempuh sehingga bisa kita buka itu potensi wisata. Karena di situ jalan tani ada jalan tani di situ. Di sana itu paling ujung ada di sana itu bisa kita jadikan itu tempat wisata artinya kita bangun mancing kita memancing di situ. Jadi apa namanya ditata dengan sedemikian rupa itu sudah bisa di situ kita laksanakan. Cuma terkendala masalah itu yang memulainya bagaimana seharusnya itu bukan panduan bagaimana seharusnya untuk apa namanya mengangkat hal-hal seperti itu. Tapi potensi wisata banyak. Selain Empang itu masih ada lagi Ayahanda mungkin bisa dibagi selain potensi yang nanti akan
Apa jajaki selain empang itu mungkin masih ada lagi? Ada, Aha. itu air apa namanya itu air terjun. Air Oh terjun ya. tapi kita lewat lewat Iya. lewat di desanya orang Aha. bisa dapat, tapi akhirnya terkendala di situ karena Aha. medan jalannya masih ini belum Iya. terlalu badan jalan, cuma jalan-jalan kaki saja, Iya. belum bisa mobil. Kami Itu berdoa semoga ke depannya nanti potensi-potensi wisata di sana akan semakin banyak mungkin banyak orang yang punya hati begitu besar untuk bersama-sama membangun potensi wisata di desanya Ayahanda di sana. Kita berdoa semoga itu terjadi. amin, Amin. mudah-mudahan insya Amin, Allah. iya. Nah, kemudian inovasi-inovasi apa saja yang sudah dilakukan di Desata? Informasi di desa kami Iya. yang Ah, baru-baru ini iya. artinya desa Kumba Ah. Selatan Itu apa itu? sempat Boleh diceritakan itu apa yang ada di sampingnya Ayahanda itu yang lagi dipegang itu? Apa itu? Iya. pernah juara satu Aha. eh, koperasi KIP desa Oh, itu oke. Saya itu tertarik. koperasi itu Iya. ya juara satu. Saya tertarik itu. Boleh diceritakan bagaimana sehingga akhirnya bisa meraih juara satu itu? Iya, Iya. ceritanya seperti ini. Aha. Apa namanya, kami ada pendamping mengajar kepada kami, di samping itu ada juga apa namanya ibu pejabat membantu Iya. kami. Nah, seperti ini sehingga kami berhasil meraih seperti itu, artinya syarat-syarat dan petunjuknya itu Aha. kami laksanakan itu sehingga kami Oke. apa namanya masuk menjadi juara. Alhamdulillah. Ini dengan perjuangan berat itu dilalui ya. Ingat, perlu Aha. bimbingan. Iya. Ya, Oke. website bisa pembahasan Ah. aplikasinya ini Aha. layar digital. Ya. Oh, iya, iya. Iya. Oke, nanti kita lanjut lagi nih Ayahanda. Saya mau dengarkan lagi sebuah kelong ya. Nanti baru kita lanjut lagi perbincangannya. Iya, Ya, mohon izin. ya, Iya. silakan. Oke, Saribata Malabiriku kita nikmati dulu Maharani dengan Mapa Dendang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kita tengah menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Pandemi COVID-19 belum usai, krisis global termasuk tantangan disrupsi, di mana inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental telah mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara baru. Tentu diperlukan kerja keras dan gotong royong agar Indonesia dapat menghadapi kondisi tersebut. Mari kita pertebal rasa nasionalisme, terus kobarkan semangat persatuan dan kesatuan menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Saya Hendra Asmo, Direktur Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya Bambang Satyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 kepada seluruh penggemar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Di momen bersejarah ini, kita dihadapkan pada kondisi untuk lebih meresapi, sekaligus memaknai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai suatu keniscayaan. Radio Republik Indonesia sebagai salah satu media utama dalam menyampaikan berbagai saluran berita, informasi sekaligus penyambung aspirasi masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam menggelorakan nasionalisme ke seluruh pelosok negeri. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Radio Republik Indonesia sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Sekian. Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Malam masih bersama Anda.
Iya, sahabat budaya dimanapun berada kita berlanjut lagi ya. Masih semangat ya ayah Anda? Halo? Masih oke, masih semangat. Iya. Iya, kita berlanjut lagi nih. Masih ada pertanyaan lagi nih, mohon dijawab, mohon berkenan ini dijawab. Ini permasalahan-permasalahan apa saja yang mungkin pernah ada di desa. Lalu solusi apa saja yang dilakukan begitu? Ayahanda, mohon berkenan dijawab. Kurang Iya. benar. Aha. Mohon diulangi pertanyaan. Iya. Permasalahan apa saja yang mungkin pernah terjadi ini khususnya dalam membangun desa begitu. Lalu bagaimana solusinya? Iya. Bisa didengar suara saya? Oh iya. Aha. Terima kasih. Iya. Banyak permasalahan juga karena saya kurang lebih 100 hari yang menjabat sebagai kepala desa. Iya. Nah itu biasanya lawan politik, tapi selama ini sudah berjalan dengan baik ya. Iya. Ini sudah masuk semuanya. Dia punya kerjasamanya yang baik dengan pemerintah desa. Iya. Oke. Kalau dihitung sisa kira-kira 20% yang masih kerjasama. Tapi semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar nanti ya. Iya, sudah Amin. Iya. Nah ini saya mau bertanya ini, ayahanda sudah berapa lama menjabat sebagai kepala desa di Desa Komba Selatan Kabupaten Luwu? Itu yang saya bilang tadi kurang lebih 100 hari, 3 bulan lah. Oh baru 3 bulan. Aha. Saya orang baru saja masuk. Iya, ini mohon berkenan, ini mohon izin, semoga pertanyaan saya bisa dijawab. Apa yang akhirnya membuat seorang Haji Nasir ini memberikan hatinya untuk menjadi kepala desa di sana? Boleh cerita di awal seperti apa? Iya. Pertamanya itu saya berprofesi sebagai artinya pedagang, tapi setelah saya hidup itu karena saya sudah kelahiran anak dua, yang ada juga pendidikan sedikit, jadi saya berpikir untuk saya memanfaatkan masuk dalam bidang pemerintahan, memanfaatkan sisa-sisa umur saya yang saya miliki, karena desa yang saya pimpin ini adalah desa tempat kelahiran saya. Dilahirkan orang tua saya. Itu saya masuk desa untuk membangun bagaimana desa Komba Selatan selalu yang terdepan. Amin. Jadi mimpi terbesar ayahanda sebenarnya untuk Desa Komba Selatan Kabupaten Luwu ini apa ini? Boleh dibagi? Mimpi paling besar tak yang akan kita wujudkan untuk membangun desa ini? Yang saya mau wujudkan di Desa Komba Selatan itu yang pertama membangun di bidang kebudayaan, utamanya di bidang olahraga, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana saya bisa menjaga daripada rumah-rumah ibadah, bisa tetap bersih dan bisa tetap jamaahnya tetap bertambah. Nyaman beribadah ya. Kemudian yang ketiga itu masalah kurang saya tetap benahi bagaimana supaya bersih terus. Ini jadi cita-cita saya dan mimpi saya untuk masuk. Dengan jabatan sebagai kepala desa yang harus sediakan waktu 24 jam. Bagaimana membagi waktu dengan keluarga tercinta ini, ayahanda? Oh iya, terima kasih. Untuk membagi, saya sudah agendakan bahwa saya ke kantor jam sekian, saya waktu saya pulang, kemudian istirahat dan makan, kemudian saya ke kantor lagi. Samping itu saya menunggu bagaimana ada laporan-laporan dari masyarakat, ada pengumuman surat itu saya benahi semua. Kemudian kalau ada undangan dari kabupaten saya juga ikuti. Di samping itu di lain hari itu saya sudah berangkat bahwa saya tetap jalan ke kantor bupati untuk
bertanya kepada kepala dinas dan anggota DPR bagaimana supaya bisa memberikan kami bantuan yang ada di pemerintah Kabupaten Luwu. Amin ini. Daerah. Dengan kerja keras dan Iya, iya. ketulusan membangun desa ini, saya berdoa semoga bisa lanjut di periode selanjutnya ini Ayahanda. Amin. Amin. Iya. Jadi lalu bagaimana dengan waktu libur atau waktu luang bersama keluarga? Biasanya dimanfaatkan kemana biasanya? Biasa cuma kebetulan ada juga keluarga di Makassar, anak juga kerja di Makassar. Kalau hari-hari di Sabtu, kami biasa bertemu di sana. Iya. Pulang itu malam Senin, itu sering-sering kami lakukan. Oh, iya. Jadi kalau ada waktu sempat-sempat dengan keluarga di Makassar begitu ya? Kebetulan anak saya ada di Makassar itu. Oh iya. Lagi ke Makassar. Iya. Di malam Senin sudah pulang lagi. Iya, saya berdoa semoga desa Bapak ini akan semakin meningkat, akan semakin maju ke depannya ini. Insyaallah. Oke. Sekali lagi terima kasih Ayahanda Nasir selaku Kepala Desa Komba Selatan Kabupaten Luwu. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi kalau misalnya ada informasi terbaru dari desa Tak. Insyaallah saya siap. Amin. Iya. Jadi sekali lagi terima kasih. Salam buat keluarga tercinta dan masyarakat di sana. Insyaallah. Iya. Salam sehat, salam selalu. Selamat merayakan kemerdekaan Indonesia 77 tahun merdeka. Merdeka. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, sampai di sini kebersamaan kita di program Citra Daerah ya. Citra Desa, berbagai potensi desa yang ada di daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat sudah kita bagikan informasinya untuk sahabat budaya semuanya. Semoga nanti di lain waktu kita lanjut lagi dengan desa-desa yang lain ya, atau kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di seluruh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ya. Jangan kemana-mana, sebentar di pukul 8 kita punya program Info Pas Jam. Setelah itu nanti ada program musik dan informasi ya. Tetap semangat sahabat budaya dimanapun berada. Oke. Angin memiriku pasang